من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian di dalam surah ini juga terdapat penjelasan tentang dua kaidah di dalam diterimanya amalan. Iya. Dua kaidah di dalam terimanya amalan, yaitu tauhid dan mutabah. Tauhid dan apa? Mutabah. Yang tauhid terkandung di dalamnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhidnya ada mutabahnya. Nah, itulah kita minta diberi petunjuk ke jalan yang lurus, itu jalannya Nabi. Makanya orang yang berjalan di atas jalan yang lurus itu, beragama di agama yang lurus, dia mencari tuntunan itu sesuai dengan apa yang dituntunkan saja. Iya. Sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah saja. Dia tidak datang dengan pemahaman sendiri, pemahaman baru. Jelas ya? Karena memang dasarnya hidayah di surah Al-Fatihah mengharuskan kita seperti itu. Dan memang aneh di masa sekarang ya. Ada sebagian orang kalau dia mendengar ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, katanya itu ajakan kesesatan. Loh kok bisa? Nah, ini dari tipu daya iblis pada sebagian orang. Jadi dianggap belajar agama itu sangat berat sekali bagi orang. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh langsung dipahami seperti itu. Jangan kamu baca langsung Al-Quran dan Sunnah, kamu itu belum pernah belajar. Jelas ya? Betul ada kaidah-kaidah di dalam memahami, betul. Dalam semua bidang ilmu ada kaidahnya. Iya. Tapi ajakan kepada Al-Quran dan Sunnah itu nas-nas ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dari sudut huruf-hurufnya saja, tapi kembali kepada Al-Quran dari sudut makna dan nama kandungannya, sesuai dengan kaifiat dan sifat-sifat yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kok jadi dipermasalahkan? Harusnya kan orang senang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kan? Sebab itu simbol persatuan. Tapi yang menjadi masalah pada sebagian orang, kalau diajak, kalau ada yang menyuruh seperti itu, dianggap memberatkan dirinya. Ya, dan sebagiannya sudah berkata, dulu di masa dahulu kalau kita dakwah ceramah katanya itu gampang. Kalau kiai ngomong sesuatu semua pasti terima. Tapi kalau sekarang susah. Kiai ngomong sesuatu ditanya apa dalilnya Pak Kiai. Akhirnya kami harus repot lagi ngapal dalil. Dia nggak mau kayak gitu. Jelas ya? Nah ini dari kekeliruan ya. Malah orang yang berilmu itu berpijaknya di atas dalil. Ya kalau dahulu itu para sahabat ditanya sesuatu, tidak ada yang menjawab dari dirinya. Saya pernah melihat Nabi berkata begini. Saya pernah mendengar Nabi bersabda begini. Atau apa yang kamu tanyakan itu pernah saya tanyakan kepada Nabi dan Nabi berucap begini. Tidak ada dia jawab dari dirinya sendiri. Nah, itu jalannya para sahabat. Iya. Karena itu kata Umar bin Khattab, orang-orang yang mengikuti akalnya itu selalu menyimpang dari jalan. Mereka itu merasa berat menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun berucap dengan apa? Akal dan pendapat pribadi saja. Baik, itu letak kekeliruan ya, harus dipahami. Karena itu kita penting selalu mohon hidayah. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini juga terdapat penjelasan kedudukan doa ya, doa di dalam syariat. Kalau tadi mohon hidayah, ini kedudukan doa itu sendiri. Doa itu ibadah ya, ibadah yang besar. Baik, dan terdapat juga di dalam surah ini penjelasan tentang sebab-sebab hidayah. Jadi hidayah itu ada sebabnya. Salah satu sebabnya kita selalu mohon kepada Allah supaya apa? Diberi hidayah. Terus di antara sebab hidayah, dia selalu berpijak di atas jalan, di atas as-sirat al-mustaqim. Kemudian di antara sebab hidayah juga, dia tidak keluar dari jalannya para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang salih. Itu digariskan hidayah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan keluar dari situ. Iya. Makanya
Diingatkan dua kelompok yang menyimpang. Dua kelompok yang menyimpang. Nah, itu pokok hidayah. Bukan hidayah kalau dikatakan dia bergaul dengan semua orang misalnya. Ya, sehingga membahayakan agamanya. Tapi kalau dia berbaik kepada manusia, itu memang diperintah kepada muslim maupun non-muslim. Tapi kalau dia bergaul kepada semua orang, itu kan kadang bisa membahayakan agama dia. Orang-orang bisa memasukkan kepadanya perkara-perkara yang menjauhkannya dari apa? Dari agama. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Iya. Condong ke sananya dilarang karena ujung-ujungnya bisa memasukkan kemana? Ke neraka, waliyadzubillah. Baik. Jadi hidayah itu ada sebab-sebabnya. Kemudian yang berikutnya di dalam surah ini terdapat kaidah pokok di dalam syariat terkait dengan kewajiban kita membedakan antara yang hak dan yang batil. Iya. Antara yang benar dan yang salah. Dan itu adalah pokok hidayah. Kesempurnaan hidayah itu bukan dia kenal kebenaran saja. Iya. Tapi dia juga harus mengenal apa? Kebatilan untuk dia hindari. Jadi kebatilan dikenal bukan untuk dia lakukan, tapi untuk dia apa? Dia hindari. Sama dengan kita kalau jalan misalnya di sebuah jalan, banyak lubangnya, banyak kerikilnya. Kita perlu tahu lubang-lubang tempat kerikil itu supaya kita jangan jatuh di situ. Ya kan? Nah, kalau orang tidak tahu ada lubang, ada kerikil di situ, mungkin saja dia jalan dianggap oh ini jalannya bagus nih. Ya, akhirnya jatuh ke dalam lubang tanpa dia menyadarinya. Karena itu Nabi SAW dan seluruh Nabi dan Rasul bukan menjelaskan kebenaran saja, juga menjelaskan kesesatan, kebatilan, kejelekan supaya dihindari. Dan itu dari kesempurnaan hidayah namanya. Kita tidak kenal nikmatnya dingin kecuali dengan mengenal apa? Lawannya panas. Kita tidak kenal nikmat siang terang kecuali dengan mengenal malam. Andai kata kita tidak pernah tahu ada yang namanya malam, ya siang ini biasa-biasa aja, jelas ya. Tapi karena kita tahu ada malam, oh ini baru kelihatan nikmatnya cahaya itu. Demikian pula malam, ya seorang nikmat untuk istirahat, jelas ya. Dia kenal, andai kata dia kenal malam saya, tidak ada siang, itu enggak kelihatan nikmat dari malam. Sama yang manis, dikenal nilai manis itu kalau dia tahu pahit, jelas ya. Ternyata semua orang cuma tahu manis saja, nggak ada ininya, nggak pernah ngomong nanti. Nah, begitu tidak ada gulanya, atau dikasih rasa pahit, baru dia ngomel, oh ini pahit ini, jelas ya. Nah, itu sesuatu itu dikenal hakikatnya lebih mendalam dengan mengetahui lawannya. Itu ketentuan. Makanya dari kesempurnaan hidayah mengenal dua hal. Dia kenal jalan petunjuk dan dia kenal jalan yang menyimpang juga. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wahadainahun najdain. Kami beri hidayah kepada manusia dua najd. Dua najd itu salah satu penafsirannya diterangkan jalan kebenaran dan diterangkan jalan kesesatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi ilham jalan yang bisa membuat dia fajir, jalan yang membuat dia bisa bertakwa. Di hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahu." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi Muhammad. Artinya ini dakwahnya seluruh nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Makanya tidak ada sepotong kebaikan pun kecuali nabi sudah pernah menjelaskannya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Makanya tidak ada jalan yang menyimpang sedikit pun kecuali nabi sudah pernah
menerangkannya. Jelas ya? Dan ini dari kesempurnaan hidayah dan petunjuk di dalam agama. Karena itu manusia kalau ingin kuat di atas hidayah, dia harus pandai membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini kaidah dari surah Al-Fatihah. Dan kaidah di surah Al-Fatihah ini juga bahwa manusia di dalam hidayah bertingkat-tingkat. Ada yang di atas hidayah, ada yang disesatkan dari hidayah keluar darinya. Iya. Jadi dia bertingkat-tingkat di situ. Baik. Kemudian dari kaidah surah Al-Fatihah ini juga terdapat bahwa ijma, kesepakatan ulama itu adalah hujjah, argumen yang dipegang. Dari mana diambil itu? Ijma ulama, konsensus di tengah para ulama. Jadi kalau para ulama sudah bersepakat, itu adalah hujjah yang diterima. Itu diambil dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang disepakati. Orang yang diberi nikmat semuanya berada di situ. Baik. Terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini penjelasan tentang sifat-sifat orang yang menempuh jalan yang lurus. Kalau orang yang menempuh jalan yang lurus itu ada sifatnya. Sifat yang pokok yang diterangkan di sini, dia mengikuti jalan agama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dia mengikuti jalannya para nabi, para siddiq, syuhada, orang-orang salih. Siddiq, syuhada, orang-orang salih ini para sahabat yang paling pokok masuk di dalamnya. Abu Bakar disebut apa? As-Siddiq. Ya, banyak dari sahabat disebut as-syahid. Dan para sahabat itu semuanya orang-orang salih. Yang paling pokok berada di atas kesalihan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Maka itu sifat orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dari sifat orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, dia harus waspada dari jalan-jalan yang bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus itu. Iya. Dan di sini juga terdapat pembahasan tentang istiqamah dan pentingnya apa? Istiqamah. Dan ini pembahasan tersendiri. Iya. Terdapat di dalam kandungan mana sirat, sudah kita terangkan ya, bahwa sirat itu mencakup apa? Dua sirat, sirat hissi dan sirat ma'nawi. Sirat hissi adalah sirat jembatan dihamparkan di atas punggung neraka jahanam, dan sirat ma'nawi itulah di dunia. Kita mengikuti jalan Islam, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang terakhir di sini terdapat peringatan jangan sampai keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalimat yang indah dari Imam Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah. Ketika beliau menafsirkan ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata beliau ghairil maghdubi alaihim bil bid'ah waladdallin minas sunnah. Bukan orang yang dimurkai karena dia melakukan bid'ah, dan bukan pula orang yang tersesat karena dia keluar dari sunnah. Nah, ini penafsiran luar biasa ya dari pemahaman dan fikih para as-salaf. Sebab apa namanya? Keluar dari jalan yang lurus itu hanya tidak lepas dari dua. Apakah dia menyelisih sunnah atau dia jatuh di dalam bid'ah? Jatuh di dalam apa? Bid'ah. Itu hal yang mengeluarkan dari jalan yang lurus. Makanya seorang yang ingin istiqamah di atas hidayah, dia pelajari sunnah, dia gigit dengan kuat, dan dia pelajari bid'ah supaya dia kuat juga untuk menghindarinya. Pasti di dalam menghindarinya, tidak jatuh di dalamnya. Baik, ini yang paling terakhir. Kalau tadi itu terakhir, ini yang paling terakhir. Ya. Terdapat di dalamnya bantahan terhadap seluruh kelompok yang menyimpang. Ya, dari penganut agama
atau kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bidah di tengah umat ini. Baik, karena ini semuanya berserikat di dalam makna keluar dari jalan yang lurus. Jadi subhanallah, umat Islam itu di tengah penganut agama, mereka lah yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagaimana umat Islam itu, dalam umat itu sendiri, orang yang berpegang dengan sunnah, jauh dari bid'ah, itu adalah yang selalu istiqamah kalau dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat bid'ah, penganut-penganut pemahaman keliru di dalam jalan beragama ini. Baik, kita masuk ke dalam surah Ad-Duha. Iya, surah Ad-Duha ini hitungannya masuk di dalam surah Makkiyah menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir. Ya, dan surah Ad-Duha ini ada 11 ayat. Surah Ad-Duha ada 11 ayat. Jadi lihat ya, di semua hitungan Bismillahirrahmanirrahim itu Bismillahnya ada dihitung satu ayat ya. Jelas ya? Hanya beda di mana? Di surah Al-Fatihah saja. Tapi di surah yang lain semuanya sepakat bahwa Bismillah itu tidak masuk di dalam surah itu. Dia cuma pemisah saja. Ya, pemisah di dalam hal tersebut. Baik.